banjir melanda 114 rumah di Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Akibat curah hujan lebat disertai angin kencang dan kilatan petir, sejumlah ruas jalan di Rangkas Bitung dilanda banjir. Sebagaimana dikutip dari beberapa sumber, dampak banjir yang melanda wilayah Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak itu hingga kini belum menerima laporan korban jiwa. Ini banjir di Cimahi pada tanggal 2 November tahun 2021. Ini banjir bandang di Batu Malang pada 4 November tahun 2021. Jadi ada 3 lokasi banjir di awal November tahun 2021 yang saya informasikan. Untuk Bapak Presiden, solusi tentang banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Presiden Joko Widodo, saya akan memberikan masukan solusi banjir yang benar, karena selama 76 tahun ini yang dilakukan bukan solusi banjir, tetapi malah membuat banjir. Ini berdasarkan Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7 dan berdasarkan Peraturan Menteri nomor 12 /PRT /M/2014 dalam lampiran 1 halaman 3. Solusi banjir ini saya sampaikan dari beberapa orang ahli putra bangsa Indonesia melalui rekaman seminar nasional maupun webinar nasional. Yang lebih penting dalam informasi ini adalah hujan bukan penyebab banjir, yang selama ribuan tahun hujan dianggap sebagai penyebab banjir. Hal ini akan dijelaskan oleh Bapak Ustadz Adi Hidayat. Sedangkan solusi banjir dengan konsep yang sama akan dijelaskan oleh 3 orang ahli hidrologi dan 2 orang pejabat dari pemerintahan di bawah pemerintahan Bapak Presiden. Inilah 6 orang yang saya maksudkan tersebut. 1. Bapak Ustadz Adi Hidayat yang akan menyampaikan hujan bukan penyebab banjir, diunggah di videonya tahun 2015. Kemudian saya sendiri, ahli hidrologi, menyampaikan judul seminar saya, Solusi Banjir Jakarta, Simpanlah Hujan untuk Mencegah Banjir. Yang ketiga adalah Bapak Gubernur DKI Anies Baswedan, air hujan harus dimasukkan ke dalam tanah. Yang keempat adalah rekomendasi dari Kepala Bappenas, Bapak Suharto Manoarta, air hujan secara ilmiah diresapkan ke dalam tanah. Yang keempat adalah Bapak Dr. Ing Agus Mariono, MSc, Dekan Sekolah Vokasi UGM, melalui webinar Ilmu Memanen Air Hujan tahun 2021. Yang terakhir adalah Bapak Profesor Dr. Insinyur Irfan Budi Pramono, MSc, melalui seminar Banjir Semarang tahun 2021. Inilah videonya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ini poin kita. Wa yunazzilul ghaith. Dan Allah lah yang punya hak mengatur hujan.
mengatur cuaca. Nah, hujan di ayat ini itu disebutkan dengan kata ghaif. Bapak Ibu sekalian, ada yang menarik di ayat ini. Jadi ada dua kata yang menarik di ayat ini. Satu, hujan diungkapkan dengan kata ghaif. Jadi ghaif itu asalnya bukan hujan. Ghaif itu segala yang mengandung manfaat. Pernah dengar istilah istighatsah? Istighatsah itu meminta kebaikan, meminta ghaif, ya. Asalnya dari ditambah ghaif jadi istaghatha, meminta kebaikan. Nah, ini ingin memberikan pesan bahwa sebetulnya yang turun dari Allah itu semuanya baik, tidak ada yang tidak baik. Semuanya bermanfaat. Jadi ketika Allah menurunkan hujan itu, menurunkan air dari langit, itu tidak ada yang mengandung keburukan, tidak ada yang mengandung kejelekan, semuanya baik. Yang menjadikan semua itu diterima oleh kita dengan tidak baik, atau misalnya menyebabkan banjir dan sebagainya, sebetulnya bukan karena Allah, karena perilaku manusia juga. Kalau hujan itu sifatnya baik dari Allahnya. Bahkan kalau diteliti dari sisi pengetahuannya, pengetahuan ilmiahnya, setiap tetesan hujan yang turun dari langit itu mengandung manfaat bagi manusia, kecuali bila bercampur dengan zat-zat lain yang diterima oleh kita. Jadi kalau misalnya, maaf ini, kita alami hujan kemudian banjir, ada sesuatu yang tidak kita harapkan, yang harus berevaluasi itu kitanya. Jangan dikembalikan kepada Allah. Allah tidak pernah kirim banjir, Allah tidak pernah kirim hujan yang tidak bermanfaat. Jadi semua yang datang dari Allah itu ghaifun, nilainya bermanfaat. Kalau kita kemudian merasakan ada banjir, ada sesuatu yang tidak baik, kita yang evaluasi. Mungkin ada wilayah sekitar kita yang seharusnya jadi resapan air, yang seharusnya di penampungan air, dibangun bangunan-bangunan yang tinggi, dibangun tempat-tempat yang tidak mampu meresap air lagi. Nah, itu evaluasi kita yang harus melihat ke sana. Untuk selanjutnya Pak Joko Suryanto, persilakan. Ya, ada baiknya Bapak memperkenalkan diri juga sedikit. Terima kasih Pak Moderator. Nama saya Joko Suryanto. Saya pensiunan PU juga tahun 2017 di Provinsi Banten. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami langsung saja karena hanya 10 menit. Kami akan menyampaikan makalah saya dengan judul Solusi Banjir di Jakarta, Simpanlah Hujan untuk Mencegah Banjir dan Kekeringan. Kemudian kita sekarang reformasi yuk. Kalau kita punya hujan sekarang ini, cepat alirkan, atuskan ke sungai, buang ke laut. Air hujan tuh kayak gitu sekarang nasibnya itu. Mbak Rosita, ya nggak Mbak? Iya Pak. Ya, ada hujan dikit aja langsung buatkan saluran drainasi, buang. Iya, ini saya kayaknya nih Pak, jadi habis pada sharing session sore ini, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, besok pada nampung air hujan di depan rumah. Ya, untuk buat kopi. Coba kopi dengan air hujan tuh rasanya lebih asli daripada dengan air sumur. Lebih asli kopinya kena itu. Saya setiap pagi minum kopi dengan air hujan loh. Ya, asik banget. Coba aja Bapak Ibu sekalian. Don't worry about that ya. Ini kita buang, artinya kita buang. Akhirnya ya buang semua, buang ya kayak gini. Ya, terus gini. Uang kita habis untuk membuat saluran drainase, semua di drainase dibuang. Air hujan tuh diresapkan, ditampung. Jangan dibuang seperti ini. Pemerintah juga harus menyadari, tidak semua dana itu untuk drainasi. Kalau Bogor itu drainasi diperbaiki, Jakarta tenggelam. Karena begitu ada hujan langsung ke Jakarta. Nah, drainasenya berubah dari drainase tadi cepat alirkan atau ke sungai ke ini. Terap, tampung, ada air hujan, resapkan. Baru kelebihannya ya alirkan dong kalau lebih banyak sekali dan pelihara semuanya itu. Inilah konsep teknologi, konsep ekologi, konsep teknologi, konsep sosial dan konsep religius masuk di situ. Ini manfaat interdisipliner itu seperti ini kajian-kajian. Jadi selama kajian itu masih monodisiplin itu berbahaya bagi umat manusia. Harus interdisipliner karena desain apa yang terjadi di lapangan itu selalu interdisipliner. Tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Tapi di perguruan tinggi kita masih monodisiplin.
Nah itu kalau dipakai berbahaya sekali. Lulusan perguruan tinggi malah membahayakan alam kalau seperti itu, karena kajian dia adalah kajian monodisiplin, sedang yang dikerjai adalah kajian interdisiplin. Itulah yang menjadi bagi kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Nah, perubahannya seperti itu. Kemudian, nah, yang kayak ginilah rumah yang bagus, skala persil. Nah, ada tampungan, ada sumur resapan, kelebihan buang. Ini adalah konsep. Bapak dan Ibu sekalian, kita harus menyadari bahwa hujan itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa bagi manusia dan alam seisinya. Manusia sebagai pengelola di muka bumi harus dapat mengelola hujan tersebut semaksimal mungkin untuk kepentingannya serta alam seisinya. Untuk kita sekarang diberi hujan yang cukup besar. Siapa tahu nanti dalam tahun-tahun mendatang kita hanya diberi hujan yang sedikit, sehingga musibah lain dapat terjadi. Kemudian Pak Gubernur tadi mengatakan bagaimana solusinya untuk mencegah banjir di Semarang dan sekarang pada khususnya. Kita mungkin harus merubah paradigma tentang menanggulangi banjir. Yang selama ini kita mengatasi banjir adalah mengalirkan air dari tempat kita ke tempat yang lain supaya air cepat mengalir ke situ. Nah, ini harus diubah paradigmanya. Sekarang diubah bukan mengalirkan tapi meresapkan, karena dengan meresapkan itu akan membantu suplai air tanah. Nah, bagaimana meresapkannya? Itu ada bermacam cara. Untuk area hutan dan kebun kita bisa bikin royak seperti jebakan air. Jadi air yang hujan yang jatuh di sana tidak akan langsung mengalir ke bawah, tapi ada tertahan di beberapa tempat dulu. Kemudian di lahan pertanian itu dengan membuat embung-embung, dan mungkin tadi sudah disampaikan juga dilakukan, mungkin itu yang perlu kita perbanyak. Kemudian yang ketiga, nah ini yang perumahan-perumahan yang tidak bisa kita hindari karena penduduk bertambah, maka perumahan bertambah. Namun kita bisa cegah perumahan-perumahan tadi bisa meresapkan air dengan membuat sumber resapan di masing-masing rumah dan sumber resapan komunal di komplek-komplek perumahan, sehingga kalau bisa di komplek perumahan itu adalah nol aliran permukaannya. Semua air hujan yang jatuh di permukaan, di atas permukaan perumahan tadi itu semua masuk ke dalam tanah. Perhitungan kami untuk contoh Jakarta kemarin dengan adanya sumber resapan ini bisa mengurangi banjir di Jakarta sekitar 20%. Nah, ini kita katakan bahwa untuk meresapkan air ke dalam tanah ini itu sebetulnya istilahnya kami istilahkan dengan 4-in-1. Jadi melakukan memasukkan air ke dalam tanah itu yang pertama mengurangi banjir, yang kedua meningkatkan persediaan air tanah, yang ketiga adalah mengurangi penurunan muka tanah, yang keempat ini adalah mengurangi tingkat intrusi air laut. Nah, sebetulnya dengan memasukkan air hujan ke dalam tanah itu kita mengatasi berbagai masalah yang terjadi di banyak daerah. Namun demikian, untuk memasukkan air ke dalam tanah ini juga harus memperhatikan beberapa daerah yang rawan longsor, kemudian daerah dengan muka air tanah yang kurang dari 3 meter. Karena kalau kita tidak hati-hati memasukkan air ke dalam tanah untuk daerah yang rawan longsor, itu bisa malah memicu terjadinya longsor.